Ada teman saya, dia guru kurang ajar, nggak sopan, akhirnya keluar masuk penjara. Oh, kenapa tuh bisa gitu? Dia guru kurang ajar, ngajarnya kurang. Ngajarnya bukan guru yang kurang asem, bukan ngajar kan? Nggak sopan pula dia. Kenapa nggak sopan? Karena ketika diajak makan ke sate Tegal, yang dimakan sate, sopnya enggak. Satean. Oh, nggak sopan. Tanpa sop maksudnya begitu. Menguasai zaman menjadi penting bagi seorang guru, sehingga juga dia perlu luas. Siapapun yang pengen ngubah orang, dia yang perlu berubah lebih dahulu. Si guru itu ingin ngubah murid. Nah, karena dia pengen ngubah murid, dia harus ngubah dirinya dulu supaya dia klop dengan muridnya. Itu dia. Nah, karena sekarang adalah zaman gadget, ya nggak lucu guru mesti melarang gadget, nggak mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bahlul Masail, di mana kita mempermasalahkan hal-hal yang bahlul dengan cara yang bahlul bersama orang-orang yang bahlul. Namun sebelum memulai, mari kita minum dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi enak ya kalau. Tapi ini minum ini bukan niru acara tertentu ya, bukan ya? Bukan, ini memang karena kita mau mempromosikan hatamnya. Oh, gitu. Menghafalkan. Nah, begitu ya sahabat. Dan kami ucapkan di podcast kali ini yaitu Selamat Hari Guru, di mana Anda seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang telah memberikan begitu banyak sekali ilmu dan yang telah menjadi jembatan bagi kesuksesan banyak orang. Karena tidak akan mungkin menjadi seorang dokter tanpa guru, tidak akan mungkin menjadi seorang presiden tanpa guru. Maka peranan guru ini sangatlah penting. Nah, mari kita akan langsung cari tahu dulu nih, apa sesungguhnya makna dari guru itu sendiri. Nah, yang memiliki kapasitasnya terutama adalah Kang Asep Hairul-Ghani. Kang Asep, apa sih makna guru itu, Kang Asep? Ya, dalam bahasa Sunda, guru itu kan ada, ini mah permainan kata ya, gu dan ru ya, digugu dan ditiru gitu ya. Artinya? Ya, digugu itu berarti diikuti ya, ditiru itu berarti ya diteladani gitu ya. Berarti sosok seorang guru itu dari kata guru itu sendiri udah menunjukkan bahwa dia harus mempunyai sebuah karakter yang pertama adalah memungkinkan orang nurut kepada dia. Nurutnya itu bukan karena dipaksa gitu ya. Nurut ya karena terinspirasi, nurut karena memang saya nyaman dengan orang yang bersangkutan, nurut karena layak orang itu untuk dituruti begitu. Yang kedua tadi ya, ditiru, digugu dan ditiru. Ditiru itu kan berarti adalah dia diikuti kelakuannya, dia diteladani, dan dia menjadi role model lah, model peran dari seseorang. Nah, otomatis nih dua karakteristik yang agak sangat sulit sebenarnya untuk menjadi guru yang guru tadi. Ya. Masya Allah. Karena di situ karakteristik mulia kan gitu ya. Nah, orang nggak mungkin gitu dia dituruti oleh seseorang kalau orang nggak nyaman sama dia. Orang nggak mungkin bisa dituruti sama seseorang kalau dia galak dengan orang lain. Orang nggak mungkin dituruti kalau dia sendiri nggak mau menyimak, nggak mau mendengarkan, nggak mau memahami perasaan dari orang yang jadi murid dia gitu. Nah, menjadi sosok yang digugu itu, karena digugu itu kan kalimat pasif tuh. Artinya kan harus ada sesuatu yang dilakukan sehingga orang lain mau melakukan sesuatu kan gitu. Ya, betul. Nah, itu nggak mudah gitu. Maka karakter yang tepat nih untuk seorang guru itu seperti apa tuh berarti, Kang Asep? Karena ada juga kan, ada guru yang untuk digugu dan ditiru dengan cara galak, killer. Ada yang dengan cara yang lembut, tapi malah justru si anaknya ngelunjak. Ada juga tuh kayak gitu tuh. Iya, nah, bagaimana kembali sangat tergantung guru untuk apa dulu. Kalau sekarang kan guru udah profesi ya. Ketika guru sudah profesi, maka kita ngelihat bahwa di dalam undang-undang, bahkan ada undang-undangnya sekarang, ada undang-undang guru dan dosen gitu ya. Di situ, waduh, kalau kita baca undang-undang itu, prasyarat jadi guru tuh kayaknya berat gitu ya. Karena ada kompetensi-kompetensi untuk pengajaran, ada kompetensi pribadi, ada kompetensi bagaimana berkaitan dengan murid gitu ya. Ada kompetensi administratif, cukup banyak di situ yang dibahas gitu ya. Nah, tetapi kan
ada guru yang barangkali tidak terikat oleh undang-undang gitu ya dalam prakteknya. Seperti Ustadz Latif ini kan guru. Iya. Beliau nggak tahu tuh, nggak terikat oleh undang-undang guru kayaknya kan, gitu ya. Karena sering ngajar saya kan, ngajarin nggak bener. Nah, iya. Nah, jadi karena kayak seperti tadi ya otomatis kalau pertanyaannya tadi sangat tergantung pengen jadi guru apa. Kalau jadi guru matematik barangkali sekedar konten kan ya. Artinya dia yang paling penting adalah dia bisa mengajar dengan baik, muridnya juga bisa ngikutin dalam rangka belajar tentang konten matematik gitu. Nah di situ barangkali adalah sangat ya karena sekarang itu lebih ke sana. Tetapi ada guru yang barangkali akan tidak hanya konten, guru konten gitu ya. Tetapi dia perilaku guru itu secara total adalah akan menjadi sesuatu yang dijadikan pelajaran. Jadi pelajaran itu ada dua. Ada pelajaran kontennya, ada pelajaran yang bukan konten. Pelajaran yang bukan konten itu adalah yang melekat di si guru itu. Nah, jadi sangat mungkin ada guru-guru tertentu yang hebat ngajarin konten, tetapi barangkali yang dia bawa barangkali tidak begitu bagus. Sangat mungkin ada begitu juga. Ada juga yang barangkali guru itu kuat sebagai pribadi, tetapi kalau ngajarin kontennya jelek. Ada juga mungkin juga begitu. Dan guru juga sebetulnya dilihatnya bukan hanya di dalam kelas ya, sebetulnya ketika melihat itu. Karena jadi role model, di luar kelas pun kan. Di luar kelas pun ya bisa jadi ya. Nah otomatis kan kenapa misalnya saja kalau misalnya saja sebuah perilaku tertentu di dalam profesi tertentu terjadi, orang nggak begitu rame. Tapi guru kalau melakukan itu, waduh rame banget dah gitu kan misalnya. Guru mencuri rame itu ya kan viral gitu ya. Guru misalnya saja berpacaran, wah viral. Guru di jam ngajar malah lagi rame asik lagi tiktokan viral gitu kan. Joget. Guru joget. Jadi guru itu seakan-akan memang tidak boleh gitu melakukan tindakan-tindakan yang nggak cocok atau tidak pantas, gitu ya. Betul ya. Artinya berarti guru itu memang seharusnya menjadi role model juga. Nah ini jadi berat memang. Jadi berat. Ya, jadi berat. Memang sebenarnya kalau kita ngamatin wajar gitu orang-orang barangkali menuntut seperti itu karena undang-undangnya pun kalau Anda baca menuntut seperti itu. Gitu. Dan gini Kang Asep, artinya semua orang itu juga kalau dilihat dari definisi ini seorang guru artinya dia yang memberikan pelajaran ya. Iya. Nah berarti kan guru juga tidak harus tadi ada yang terkait oleh undang-undang, ada yang tidak terkait oleh undang-undang. Iya. Berarti kita semua juga sebetulnya di saat mengajar sudah jadi guru ya? Iya, artinya kan ada definisi yang sederhananya lah. Setiap orang bisa jadi guru. Setiap orang. Anda punya anak, Anda otomatis jadi guru minimal bagi anak Anda. Oh iya. Ya kan, Anda punya anak buah, Anda sebos. Karena Anda bos, Anda menentukan standar, prosedur standar, Anda menentukan langkah-langkah yang benar. Dan Anda menuntut anak buah Anda melakukan hal yang seperti itu. Maka mau tidak mau dalam rangka ngajarin mereka, nuntun mereka, Anda pada titik itu adalah berperan sebagai guru bagi anak buah Anda. Berarti ini Selamat Hari Guru ini, itu apakah untuk profesi atau untuk siapapun yang gurunya itu? Sebenarnya awalnya mungkin profesi ya, awalnya profesi gitu, kepada profesi guru gitu. Tetapi kalau kita amatin ya sekarang sebenarnya Selamat Hari Guru itu sama berlaku untuk siapapun jadinya kan. Jadi saya berhak juga mengatakan Selamat Hari Guru ya, Tad. Iya. Selamat Hari Guru ya Kang Odi. Ya, Anda trainer guru, Anda Ustadz guru gitu. Trainer barangkali menjadi gurunya di kereta api gitu ya, Ustadz menjadi gurunya di pesantren gitu ya kan. Ya kalau trainer kereta api sih bener. Iya, nah ya Ustadz karena sudah masuk ke Ustadz Latif barusan nih Kang Asep. Nah terkait dengan guru ini juga ada banyak nih ternyata istilahnya. Betul. Ada guru, ada murabi, ada muallim, ada ustadz, ada mursyid. Ini banyak. Apa tuh perbedaan-perbedaannya gitu Ustadz? Dan sejauh mana nih jangkauan dari terminologi ini gitu Ustaz? Iya betul. Jadi memang guru itu begitu luas tadi ya, ternyata Kang Asep sampaikan. Jadi setiap kita adalah guru, setiap kita adalah murid.
Jadi ada sekaligus dua juga, ya? sekaligus guru, sekaligus murid gitu ya. Agar kita juga memiliki kemampuan untuk belajar, Iya. kemauan untuk belajar terus haus akan ilmu, ibaratnya kan gitu. Tetapi juga haus untuk berbagi, kan begitu. Ada teman saya, dia guru kurang ajar, nggak sopan, akhirnya keluar masuk penjara. Oh, kenapa tuh bisa gitu? Dia guru kurang ajar, ngajarnya kurang. Ngajar. Bukan guru yang kurang asem, bukan ngajar kan? Nggak sopan pula dia. Kenapa nggak sopan? Karena ketika diajak makan ke sate Tegal, yang dimakan sate, sopnya enggak. Satean. Oh, nggak sopan. Tanpa sop maksudnya begitu. Sopnya nggak dimakan, nggak seneng sop, Nggak sopan. nggak sopan, satean gitu. Ini yang terakhir nih yang ngeri nih, keluar masuk Keluar penjara. masuk penjara, dia ngajar Quran di penjara, keluar lagi, pagi masuk, sore keluar gitu. Cipinang ya? Cipinang. Kayaknya kenal nih. Kayaknya kenal, nggak usah sebut nama. Banget kita orangnya. Iya. Jadi itu bagian dari guru juga tuh. Jadi memang macam-macam lah guru ya. Ternyata ada yang formal, ada yang non formal begitu ya. Dan tadi disampaikan ternyata ada guru, ada murabbi. Ketika yang dilakukan adalah tarbiyah, tarbiyah akhlak, maka namanya jadi murabbi. Lalu ketika mentoring menjadi mentor, begitu kan? Yeah. Ketika coaching jadi coach. Lalu ketika memberikan irsyad, bimbingan spiritual untuk dekat dengan Allah, membersihkan kolbu, maka guru itu menjadi mursyid. Nah, kalau mu'alim, kenapa dia disebut mu'alim terjadinya? Karena dia memberikan ilmu. Ilmu. Mu'alim, allama yu'allimu ta'liman, memberikan ilmu. Sekarang ada istilah ustad. Nah, Ustadz. Nah, ya Ustadz itu kalau di Timur Tengah sebenarnya profesor ya. Profesor. Profesor di Yang layak disebut Ustadz itu sebetulnya profesor ya? Iya, profesor. Itu artinya gelar ya. Iya. Kalau di Timur Tengah itu berarti sebuah gelar akademik ya. Gelar akademik ya. Ustadz Abdul Somad Kalau itu syekh, layak ya. bedanya Ustadz dengan syekh apa? Kalau syekh itu ada diakui kepakarannya. Tapi syekh juga disebut orang yang sudah tua. Bisa sebutnya kalau syekh. dari sisi usia, syekh berarti tua. Tetapi juga syekh bisa juga berarti guru juga, sama juga. Jadi ada seorang anak muda cuman usia 20 tahun tapi dia menguasai berbagai qiraah gitu kan. Iya. Berbagai tilawah, dia bisa disebut syekh juga. Dia karena hafal Quran, kepakaran dia dalam kepakarannya dalam satu hal. Nah, jadi memang guru itu menjadi sangat penting ya, bahkan sebuah ungkapan yang membuktikan betapa pentingnya guru itu disampaikan oleh Sayyidina Ali. Gimana tuh? Aku siap menjadi hamba orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Man alamani harfan Nah. sirtu lahu abdan gitu. Nah, itu dia. Wah, jadi Artinya apa? yang barusan. Man alamani harfan, siapa yang mengajarkan kepada aku satu huruf. Selanjutnya tadi Sirtu lahu abdan gitu. apa? Kalau anak-anak Sirtu lahu abdan ya. sirtu lahu abdan. Maka Kalau anak gontor ya. aku siap menjadi hamba bagi dia. Sirtu, aku siap menjadi hamba. Bahkan ada kan lagu yang akhir-akhir ini ya. Man ana laulakum gitu ya. Man ana, siapalah aku, apalah aku mah apa atuh. Ibaratnya gitu ya. Laulakum, kalau nggak ada guru gitu ya. Kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Bagaimana aku tidak cinta kepada kalian wahai para guru, bagaimana aku tidak ingin membersamai kalian wahai para guru. Guru itu, tanpa guru aku bukan siapa-siapa, ibaratnya begitu. Maka begitu penting peran guru itu, termasuk ketika Perang Dunia Kedua. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, saat itu Kaisar Hirohito setelah mendengar itu luluh lantak, kalimat pertama yang disampaikan adalah, berapa guru yang masih tersisa? Masya Allah. Berapa jumlah guru masih tersisa? Itu kalimat pertama itu Kaisar Hirohito. Lalu setelah itu akhirnya beliau kumpulkan kurang lebih 45 guru. Beliau arahkan, oke, sekarang kita kalah, tapi kita harus bangkit. Jepang kalah karena Jepang tidak belajar. Maka Jepang harus belajar. Dan setelah itu kita tahu bahwa, katakanlah dari sisi teknologi lah ya, mobil yang ada di jalan-jalan mayoritas mobil Jepang. Jadi mereka betul-betul yang namanya belajar itu sesuatu yang sangat diprioritaskan. Guru menjadi makom yang sangat diprioritaskan juga oleh Kaisar Hirohito saat itu. Nah, jadi kalau kita di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada ungkapan, innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha
wa qana' li jahlika in jafauta mu'allima. Begitu kurang lebih. Artinya Apa? Aduh, ini nangkepnya juga susah juga barusan. Iya. Pertama ya, innal mu'allima wa tabiba kilahuma, sesungguhnya mu'allim, guru, wa tabiba dan dokter, kilahuma la yansohani, dua profesi ini dia tidak akan memberikan nasihat idza huma lam yukroma, kalau mereka tidak dihormati. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha, sabarlah dengan penyakitmu kalau kamu menyia-nyiakan tabib, dokter. Ya. Wa qana' li jahlika in jafauta mu'allima, dan qanaahlah dengan kebodohanmu kalau kamu tidak menghormati guru. Masya Allah. Luar biasa nih. Asep nih terkait dengan hal guru ini nih, keren banget nih dari Ustaz Latif ya. Artinya gini Asep, profesi ternyata yang sekarang ini di negara-negara maju ya, kayak Singapura, Finlandia, Korea Selatan, itu profesi yang terhormat itu justru ada dua, betul tadi, guru dan dokter. Iya kan? Nah, bahkan kalau saya dengar itu di Singapura, negara tetangga kita itu, kalau lulusan S1 guru itu dibayar 40 juta per bulan itu kan. Luar biasa sekali ya untuk profesi. Iya, cawe jangan kaget 40 juta per bulan di Singapura tuh. Biaya hidupnya juga ya. Iya, biaya hidupnya. Iya, sebanding sih Itu ya. nggak ada beda apa namanya kayak saya turun di Changi kemudian ada supir taksi kan. Bapak dari mana? Kata supir taksi. Supir taksinya orang-orang Singapura kan. Ya saya dari Indonesia. Di Indonesia katanya supir taksi berapa Pak rata-rata penghasilannya? Kecil, saya bilang. Di sana sih mungkin, nah, saya tanya Anda dulu dapat berapa? Disebutin, oh kita dapat sekian ribu dolar gitu. Ya. Di kita mah enggak, saya bilang enggak sampai 1/10-nya dari Anda gitu. Oh kecil dong ya, katanya orang-orang jadi supir taksi. Betul. Anda istrinya berapa? Saya tanya begitu. Dia, Anda punya rumah enggak? Oh, dia geleng gitu. Nggak punya, iya. Nah di Indonesia walaupun upahnya 10% tadi, dia punya rumah dan dia punya istrinya 2. Dia melihat tuh supir taksi itu ya kan, nah, kira-kira gitu. Karena emang mahal banget di sana ya. Mahal banget. Itu Jadi dia. jadi gua 40 juta itu bagi kalau kita hidup di Singapura kan cukup murah lah 40 juta itu 40 juta murah, ya. kan Bukan dibanding uang besar pengeluaran. ya. Kalau 40 juta rupiah ya. 40 juta rupiah karena juga air minum aja kan udah 10.000 gitu kan. Belum denda-denda yang lain ya? Belum denda dan segala macam. Uang permen karet denda. Tapi yang jelas memang artinya juga sebenarnya di Indonesia pun guru saat ini juga menempati posisi tinggi ya. Di Artinya gini, Jakarta khususnya misalkan. khususnya di Jakarta. Kalau di Jakarta Anda dengan tunjangan daerahnya itu sendiri luar biasa. Kalah Singapura nggak ada apa-apanya. Kalah Singapura Itu nggak ada istri bisa apa-apanya. 4 tuh. Ya, jadi guru itu apalagi dengan sertifikasi guru ya, misalnya dulu orang katakanlah gaji guru misalnya 2,5 juta plus sertifikasinya 5 juta, dia 2,5 5 juta. Itu luar biasa kalau di daerah. Itu luar biasa di daerah. Di daerah itu berarti dia bisa menjadi seakan-akan menjadi naik ke kelas menengah itu secara ekonomi. Ya. Nah, jadi artinya memang secara harapan pemerintah dengan adanya sertifikasi itu guru-guru itu meningkatkan mutu. Iya. Mau baca, mau belajar lebih banyak. Sehingga pengajarannya itu jadi menjadi lebih menyenangkan, harapannya begitu. Betul. Walaupun memang dari harapan dengan pemerintah itu memberikan sertifikasi seperti itu tuh juga ya sebagian guru sudah bisa begitu. Sebagian yang lain tidak menggunakan uang sertifikasi untuk itu, tetapi tadi barangkali mungkin ada teman-teman ya lebih memanfaatkan uang sertifikasi itu tadi untuk kebutuhan mereka gitu. Iya. Terkait dengan tadi mutu pendidikan nih. Iya. Itu kan kalau lihat learning curve ya dari Pearson itu, dia melihat dari 40 negara, itu kan ada grup 1, grup 2, Iya. grup 5. Itu yang pertama kan Finlandia tuh, dan Korea Selatan, Singapura, dan lain sebagainya. Indonesia ternyata paling bawah tuh Asep. Ya, Nah, ini gimana korelasinya? Apakah saya pikir sih Anda barangkali nanya juga berapa jumlah pelajarannya, berapa jumlah pelajaran di Finlandia, berapa jumlah pelajaran di Korea Selatan, berapa jumlah pelajaran di Indonesia? itu dia dikit justru malah Ya anehnya. justru itu di kita itu kan terlalu banyak konten ya. Itu dia. Harusnya kan semakin banyak
konten, mutu pendidikan semakin tinggi, ini Enggak kan malah juga berbanding dong, terbalik. karena juga tadi kan makin nggak jelas justru. Waktunya nggak dapet. Waktu nggak dapet, ngulang juga sulit. Nah di sisi lain banyak konten-konten yang di kita itu konten-konten pembelajaran di kita itu sendiri kebanyakan juga yang sifatnya adalah penekanannya kepada kognitif saja. Gitu. Sementara kalau kita ngamatin misalnya Finlandia, kemudian Korea Selatan, itu udah orientasi kehidupan real gitu ya. Betul. Nah ini yang menyebabkan kalau misalnya kita lihat kenapa pendidikan di kita itu adalah seperti itu. Itu dia. Jadi Kang Asep ini saya juga punya pengalaman kurang lebih 2 tahun ngajar di SMP guru bahasa Inggris nih Kang. Iya. Itu lihat di RPP dan silabusnya itu si pembelajaran itu baru kelas 1 dan 2 SMP. Iya. Saya bahasa Inggris nih. Iya. Sudah masuk ke past perfect continuous tense. Wah. Iya. Saya lihat ini mereka present tense saja udah belum, ini Betul. kok langsung loncat ke sini. Secara kurikulumnya itu, wah ini kayaknya untuk SMA aja belum tentu bisa. Tapi yang saya lakukan adalah karena saya merasa itu sia-sia, arti ketika pun saya disampaikan sesuai dengan kurikulum, mereka nggak akan paham. Iya. Ya kan, saya udah pernah coba 1 kali, wah nggak paham. Maka saya mulai dari dasar, artinya nggak sesuai kurikulum. Iya. Maka ini guru juga banyak yang dilematis seperti itu nih Kang Asep. Iya. Mereka Ya tahu persis. otomatis. Gitu. Otomatis. Nah karena itu kenapa di zaman now ini ada istilah kurikulum merdeka ya. Nah kurikulum merdeka itu yang nantinya membuat kurikulum adalah sebenarnya sekolah yang bersangkutan. Berangkatnya juga dari kompetensi yang diinginkannya apa. Sebenarnya arahan ke depan adalah begitu. Oh iya, sekarang kurikulum merdeka itu ya, Kang Asep ya, Masya Allah. Luar Nah, biasa. jadi kalau misalnya ngamatin di sana, ya banyak hal lah. Banyak hal yang memang perlu diubah gitu juga. Kemudian kompetensi gurunya juga perlu ditata gitu ya kan. Kemudian juga, karena yang saya ingat banget aja kurikulum kita aja berubah-ubah tuh. Berubah-ubah ya. Berubah-ubah dan saat sampai detik ini kalau kita nanya kepada guru, yang paling repot jadi guru saat ini itu adalah terlalu banyak administrasi. Iya. Terbebani oleh tema-tema administrasi. Ya, sementara ya tadi sedikit dari guru-guru itu adalah yang mampu membuat pembelajaran menyenangkan, pembelajaran yang istilahnya menginspirasi. Ya karena sebagian dari mereka terbebani oleh tadi administrasi keguruan itu sendiri. Berarti kurikulum merdeka sekarang udah mulai mendekat ideal ya, kelihatannya ya. Ya belum tentu juga. Belum Kembali tentu kan kurikulum seaturan main dibuat apapun kembali kepada sosok gurunya. Kembali kepada sosok gurunya. Artinya kalau kita mau menuju seperti Finlandia gitu ya. Ya kalau saya membaca dari beberapa literatur lah tentang apa yang dilakukan oleh Finlandia. Ya saya cukup balik tuh kalau orang-orang Finlandianya disuruh jadi guru di sini juga barangkali punya tantangan besar juga gitu. Iya. Nah artinya kan tadi ada sistem pembelajaran, sistem itu kan ada sekolah, ada masyarakat, ada apa. Contoh misalnya di sini Anda misalnya nyekolahin anak di taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak berdasarkan aturan tidak boleh ada calistung. Iya. Ya tapi Taman, di kita semua taman kanak-kanak memaksa ada calistung. Karena tadi SD-nya mempersyarat hanya nerima anak kalau udah bisa baca. Coba kan? Nah, kan udah susah itu. Artinya apa yang terjadi di dalam aturan dengan apa yang terjadi di dalam praktek di lapangan berbeda. Dulu kan mungkin SD baru harus baca ya, sekarang TK harus bisa baca. Mungkin nanti pas lahir harus langsung disodorin ini. Nah, Budi. ya bisa jadi Gitu begitu ya. ya. Ini Bapak Budi gitu ya. Oke, Ya. ini Seth. Iya. Terkait guru nih menarik sekali nih Seth. Yang tadi Kang Asep jelaskan itu ada banyak tahapan. Iya. Kalau di zaman dulu itu kan guru itu digugu dan ditiru. Maka Betul. guru ini sebagai pendidik. Betul. Nah, mulai bergeser zaman, kenapa pendidik itu, guru itu memperhatikan si anaknya itu bukan hanya sekedar di dalam kelas, Iya. tapi bagaimana karakternya di luar kelas, si anak ini sakit atau tidaknya. Betul. Lalu bergeser zaman menjadi guru ini bukan pendidik, tapi sebagai pengajar. Pengajar. Yang penting si anak ini paham di dalam kelas. Iya. Dari di luar kelas terserah gimana orang tuanya, gimana teman-temannya. Betul. Dan sekarang ini mulai bergeser lagi nih, bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai penyampai. Penyampai. Karena ada kurikulum yang begitu banyak, administrasi yang begitu banyak. Yang penting saya sudah nyampain. Mau anak itu ngerti, mau nggak ngerti, itu bodoh Iya. amat gitu terkadang Betul, sekarang. betul, Nah, betul. gimana nih Saad agar bisa mengembalikan ke apakah memang tepatnya sekarang zaman sekarang seperti itu, Iya. ataukah kita kembalikan ke masa lalu di mana sekarang juga
gadget juga merajalela, Iya. informasi didapat di mana saja gitu. Betul. Peran guru terkadang malah tersisihkan. Iya. Kalah dengan ibarat kata guru bisa jadi outdate nih. Iya, betul. Gitu kan? Gimana tuh, Ustaz? Iya, jadi kita kembalikan kepada visi kita. Visi kita adalah menjadi katakanlah ahlullah gitu ya. Keluarga Allah. Ya? Keluarga Allah, menjadi agak turun dikit ahli surga. Begitu ya. Iya. Menjadi penduduk surga. Untuk menjadi penduduk surga, kita ini perlu strategi-strategi untuk mengarah ke sana. Katakanlah kita perlu pasif pahala, ya begitu ya. Pasif pahala di dalam hadis Rasul ada 3 kan yang di hadis itu ya. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi waladin sholihin yad'ulah. Ada 3 instrumen pasif pahala, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Nah, guru ini punya kesempatan besar untuk mempunyai ilmu yang bermanfaat. Oh. Nah, gitu. Ilmu yang bermanfaat. Kalau cuman nyampein apa bermanfaat? Iya. Nah, disitulah Jadi kurang mendidik. Bagaimana dia dari tidak terdidik menjadi terdidik, tidak baik, kurang baik katakanlah menjadi baik, baik menjadi lebih baik. Itulah pendidikan. Nah, ketika ilmu itu bermanfaat, diamalkan sama dia. Nah, untuk mengamalkan apa cukup hanya menyampaikan begitu kan? Iya, nah, iya. disinilah visi kita ini apa sebenarnya, ngajar itu ngapain sih sebenarnya? Apa kita cuman menyelesaikan kurikulum puah gitu doang? Iya. Bukan, itulah akhirat kita. Itu. Itu dia. Nah, kalau kita menganggap bahwa itu sekedar menyelesaikan kurikulum selesai, jadilah penyampai. Tetapi ketika kita menganggap bahwa inilah masa depan kita di akhirat, gitu kan? Anak-anak inilah investasi-investasi saya. Nah, maka passionnya pun akan berbeda. Saya nggak hanya cukup menyampaikan, tetapi saya akan mendidik mereka. Tentu bukan hanya kognitif tadi yang sebagaimana Kang Asih sampaikan, tetapi juga akhlaknya. Maka Pak Ridwan Hasan Saputra tuh suatu saat ketika dia mengajarkan matematik, suatu saat sakit. Ketika sakit, loh kok nggak ada yang jenguk gitu ya? Saya salah nih, cuma ngajar matematik doang, nggak ngajar akhlak. Maka sebelum belajar matematik diajarkan akhlak dulu gitu. Nah, jadi akhirnya begitu banyak medali emas, perak dan perunggu melalui tangan beliau. Dan beliau berkesimpulan bahwa anak-anak Indonesia sebenarnya anak-anak jenius. Maka kalau ada riset bahwa IQ anak-anak Indonesia rendah, ini perlu diselidiki. Selidiki. Ya, memang kaitannya dengan tema seperti itu ya, dulu saya ngalamin juga itu. Karena saya dulu kan lulusan sekolah pendidikan guru ya. Jadi dulu tuh ada sekolah pendidikan guru dulu, gitu ya. setingkat SLA lah. SPG, dulu saya di SPG 1 Setiabudi. Sekarang sales promotion girl. Iya, bergeser makna ya Bergeser SPG. makna. ya. Nah, itu dulu pernah tuh ya, karena saya suka matematik ya kan, ada jadi ya, ada praktek keguruan tuh di salah satu sekolah gitu ya. Nah, pada waktu itu tuh ada kata guru yang udah ada di situ, ini guru yang ada di situ kebetulan nggak suka matematik ya. Dia mengatakan pokoknya sulit lah ngajarin anak-anak, disebutin tuh anak si A, B, C gitu ya. A, B, C ini percuma lah kalau kamu ngajarin juga, tetap dari nggak akan bisa gitu. Saya cuma ngamatin. Saya ngelihat mungkin kitanya yang perlu mengubah cara, kitanya yang perlu mengubah pendekatan kepada si 3 murid itu gitu ya. Dan alhamdulillah tuh ketika kita mengenali anak ini dengan ragam keunikannya, anak ini bisa ngikutin matematik, bisa menyenangi matematik gitu ya. Bahkan ya bisa menyamai gitu sejumlah teman-temannya yang selama ini dipandang lebih pinter gitu dibandingkan dia. Nah, jadi kalau yang saya ngamatin memang untuk menjadi guru yang seperti itu saya perlu ada kecintaan gitu, ngelihat adanya perubahan pada diri si murid. Iya. Kalau kitanya cuma ngelihat sekedar penyampai saja kan belum, kita nggak mempunyai target untuk melakukan perubahan pada diri si murid. Betul. Nah, itunya, jadi ada kenikmatannya tuh di situ. Kenikmatannya itu adalah bagaimana ngelihat orang berubah. Iya. Orang bisa bergerak ke arah yang diinginkan. Kita ngelihat murid kita tuh melangkah. Melangkah tuh ya macam-macam, ada yang lari, ada yang jalan kaki, ada yang sekedar bergeser ngesot, ada yang sekedar bergeser bersusah payah. Tetapi selama kita bisa menginspirasi supaya mereka melangkah tuh, alhamdulillah tuh mencapai tujuan. Nah, jadi saya rasa lebih ke sana sih. Kalau dari pengalaman sebagai guru gitu dulu ya. Tapi yang sulitnya ini Kang Asep sebetulnya
karena guru sudah jadi profesi, Iya. artinya itu kan menjadi sumber penghasilan utama, Iya. namanya profesi ya. Iya. Maka targetnya itu sudah bukan lagi ke objeknya bukan lagi ke siswa melihat perubahan ya, tapi lebih ke berapa banyak rupiah yang dihasilkan, bagaimana bertahan hidup, Iya. artinya untuk aku lagi. Lalu yang keduanya adalah kendalanya. Pertama kendalanya melihat itu ya, nggak melihat siswanya. Yang kedua, nih Kang Asep, kendalanya ini rutinitas. Kadang dengan kurikulum yang ini, jadi tiap harian itu ya rutinitas aja kayak kerja orang Iya. kayak karyawan gimana gitu yang mengurusi angka gitu kan nggak layak siswa itu nggak ubah layaknya seperti angka gitu. Nih si A, Ya si nggak B, salah si C. juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Cuman kan kita nggak boleh nuduh juga gitu. Artinya ada orang yang di balik rutinitas tetap mereka suka dengan ngajarnya, suka dengan siswanya. Karena juga sulit itu kalau mereka hanya mengejar konten saja tetapi juga tidak mau terlibat dengan siswanya, pembelajaran mereka juga sia-sia juga gitu ya. Nah, karena terbukti bahwa sekolah-sekolah yang dulu di Jakarta itu kan ada sekolah-sekolah favorit gitu ya. Misalnya nggak begitu jauh dari sini kayaknya SMA 8 misalnya tuh ya. Itu kan menjadi sekolah favorit. Nah, kenapa dia jadi sekolah favorit? Karena guru-gurunya memang dikejar konten. Tetapi guru-guru itu juga seneng ngajar. Guru-guru itu juga ditantang gitu ya. Supaya apa namanya juga kreatif dalam metode pembelajaran dan segala macam. Nah, jadi harapan pemerintah tentunya saja dengan adanya sertifikasi guru tuh ya guru tuh sudah seperti itu. Jadi kita nggak bisa kebiaya lah, nggak bisa nyakompet tahunkan, nggak bisa mengatakan bahwa ada orang-orang guru yang begitu iya. Tetapi alhamdulillah masih banyak guru yang bener gitu aja. Alhamdulillahnya ya. Baik nih sahabat cerdas, luar biasa sekali pembahasan kita tentang guru ini ya, Masya Allah. Dari tadi kita mulai tahu bahwa guru itu awal katanya adalah digugu dan ditiru, menjadi role model, menjadi pendidik, murabbi, dan lain sebagainya nih Kang Asep. Closing statement nih Kang Asep ya, dari Kang Asep nih. Yang pertama menghadapi murid yang sekarang terus berevolusi ya gitu ya. Otomatis guru pun wajib lah. Artinya kan gini, guru itu kan intinya adalah dia adalah ingin menyampaikan suatu hal kepada orang lain. Nah berarti sama aja, nggak ada beda dia seperti petani. Dia harus juga tahu lahannya kayak gimana, karakter lahannya kayak gimana gitu ya, sifat lahannya seperti apa. Nah kemudian zamannya seperti apa. Nah sekarang zaman gadget, gurunya nggak mau belajar tentang gadget. Ya otomatis berarti akan tersandung-sandung tuh guru dalam menyampaikan sebuah informasi. Jadi menguasai zaman menjadi penting bagi seorang guru, sehingga juga dia perlu luas. Siapapun yang pengen ngubah orang, dia yang perlu berubah lebih dahulu. Si guru itu ingin ngubah murid. Nah, karena dia pengen ngubah murid, dia harus ngubah dirinya dulu supaya dia klop dengan muridnya. Nah, karena sekarang adalah zaman gadget, ya nggak lucu guru mesti melarang gadget, nggak mungkin gitu. Justru gimana ngajar melalui memanfaatkan gadget, termasuk aplikasi gitu Hatam ya. Iya, termasuk aplikasi Hatam. Itu dia. Gitu Jangan lupa kan. di-download ya sahabat cerdas, link di bawah ini. Jadi, bisa di Play Store di Android Anda. sama aja kan kayak gitu ya. Ada kelebihannya kan. Misalnya anak-anak sekarang itu belajarnya bisa jadi tidak mempunyai ketahanan seperti di zaman dulu saya belajar. Betul. Zaman saya dulu belajar adalah orang berbutuh 45 menit. Sekarang TikTok berapa menit coba? Saya tanya TikTok. Semenit ya. Semenit. Ada Oke, beberapa detik, ada yang memang sekarang udah bisa 10 menit ada. Oke, tapi TikTok waktu awal dibuat berapa menit? 3 menit ya. 3 menit. Twitter berapa 160 karakter. 110 karakter. Nah, kemudian dulu Facebook itu berapa? Cuma 240 karakter itu. Nah, jadi kalau kita ngamatin adalah apa namanya? Kita ngamatin ini dari media-media sosial yang ada, sebenarnya tanpa disadari media sosial yang ada itu adalah memaksa orang, adalah seakan-akan itu batasannya. Nah berarti kalau saya menyampaikan informasi itu pun harus ada batasannya juga itu. Nah jadi batasan di TikTok sekian. Nah TikTok tapi karena diputar-putar orang jadi ingat kan gitu ya kan. Nah jadi mau tidak mau sebagai guru saya harus bisa menyampaikan yang tadinya adalah saya ngajarinya dalam waktu 45 menit
menjadi kalau bisa kalau semenitnya gimana ngajarnya, Iya, kalau iya. 3 menit gimana ngajarnya. Betul, Luar betul. biasa. Harus bisa seperti itu. Challenge-nya seperti itu. Challenge-nya seperti itu. Kita nggak bisa menyalahkan teknologi. Orang teknologinya udah ada. Iya, Masya Allah. Closing statement berikutnya dari Ustaz Latif. Mangga, Iya. Ustaz. Guru adalah digugu dan ditiru. Artinya guru adalah harus menjadi teladan. Teladan. Kalau ingin menjadi teladan, teladan terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih karakter beliau sebagai teladan, sebagai guru? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada 3 karakter beliau sebagai guru ya. Pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau empati. Apa yang menjadi masalah murid-muridnya, beliau ikut merasakan masalah itu. Azizun 'alaihi ma 'anittum, masalah-masalah sosial saat itu beliau merasa prihatin. Harisun 'alaikum, sangat reform, sangat ingin memperbaiki dengan kreativitas tadi begitu ya. Gimana caranya itu biar selesai? Dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi. Harisun 'alaikum. Tetapi bukan hanya itu, bil mu'minina raufur rahim, beliau merangkul, kasih sayang. Bagaimana murid mau senang dengan mata pelajaran kalau gurunya nggak kasih sayang, ibaratnya Iya, gitu. iya, iya. Not the song but the singer, kan Singer, gitu. ya? Masalahnya bukan songnya, tapi singernya saya suka nggak sama singernya gitu ya. Ketika singernya suka, maka song pun akan disukai. Nah, begitu pula dengan aplikasi Hatam. Itu dia. Nah, saya sebagai guru Quran, saya mikirin apa yang menjadi kesulitan orang. Oh, kesulitan orang ayat panjang-panjang, kita potong-potong. Lalu masalahnya apa? Orang gampang lupa kalau udah hafal, kita tambah irama. Lalu bagaimana nih orang nadanya suka ketinggian, kita atur biar bisa ditinggiin, bisa direndahin. Kecepatan kita atur biar bisa dilambatin. Pokoknya harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, lalu bagaimana supaya orang nggak ketemu Ustadz Latif pengen bisa ngapal? Ada aplikasi Hatam. Nah, begitu. Di bawah ini ya, ini sahabat cerdas. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi closingnya sekaligus bridging untuk download aplikasi Hatam ya. Keren. Masya Allah, terima kasih para narasumber yang luar biasa kesempatan kali ini. Ternyata kita dengan Hari Guru ini semoga kita bergeser dari bahlul menjadi tidak bahlul lagi atau cerdas seperti sahabat semua di sini. Baik, jangan kemana-mana, nanti ya link di atas ada podcast yang sebelumnya Anda klik lagi, lihat di situ. Lalu ada juga tentang terkait dengan mental health, terkait dengan psikologi, terkait dengan kepakaran. Banyak sekali ya di link di atas ini, begitu ya. Oke sahabat, selesai sudah podcast Bahlul Masail kali ini tentang guru. Saksikan podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa download aplikasi Hatam di link di bawah ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.